jadi sebelum pertandingan itu kita di kontak WA sama komandan saya Ibda Lindung, sama pelatih juga Sabung Yoda, menginformasikan bahwasanya ada kejuaraan Kapolri Cup yang dilaksanakan di Banten. Dan alhamdulillah saya bisa mendapat medali emas. Dan setelah itu yang lebih capeknya ketika selesai saya bertanding di single ini. Halo kawan Mas, kembali lagi di podcast Polistalk Polda Sumatera Utara. Bersama saya Bribtu Adira Hamdi dan rekan saya Brigadir Iqbal. Nah kawan Humas, kali ini kita sudah kedatangan seorang anggota Polri nih yang berhasil mengukir prestasi dan mengharumkan nama Polda Sumatera Utara. Nah, langsung saja nih Dir, kita ngobrol langsung dengan Bribda Nanda Gilang Ramadan, Mbak SPKT Polsek Delitua. Halo Nanda, selamat pagi. Gimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah baik. Baik ya, masih fresh ini, apalagi baru pulang dari Jakarta. dari Jakarta ini ya kan, baru menjuarai beberapa kategori juga nih ya. dia. Langsung saja nih dia, langsung tanyakan dia. Jadi ini Bang Nanda, sejak kapan sih mulai menekuni olahraga taekwondo ini? Untuk sebelumnya, Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Nanda Gilang Ramadan dari Satuan Polsek Delitua. Kalau untuk dari kapannya saya latihan taekwondo itu, seingat saya kelas 3 SD. Kelas 3 SD ya? Kelas 3 SD. SD nih Bang. Nah, jadi dari kelas 3 SD itu saya berlatih sampai sekarang ini. Berarti sebelum jadi polisi berarti sudah banyak juga ya kegiatan-kegiatan atau event-event yang diikuti ya. Iya. Juga Prestasinya. Atau boleh tahu juga ini masuk polisi melalui jalur Rekpro. Rekpro ya? Rekpro. Berarti berbakat ya. Berbakat nih. Dan ini satu lagi nih Nanda, apa sih tantangan terbesar Nanda saat mempersiapkan diri untuk menuju kejuaraan yang Nanda ikuti? Kalau untuk tantangan terberatnya itu, kalau atlet itu nuruni berat badan ya Bang. Berat badan. Jadi sebelum pertandingan itu kita di kontak WA sama komandan saya Ibda Lindung, sama pelatih juga Sabung Yoda, menginformasikan bahwasanya ada kejuaraan Kapolri Cup yang dilaksanakan di Banten. Nah jadi kita atlet-atlet disuruh mempersiapkan diri, latihan mandiri dulu, baru kita lebih TC-nya di 1 bulan terakhir sebelum berangkat, tapi yang lebih terfokusnya 2 minggu sebelum pertandingan. Ya. Oh berarti disitulah tantangan terbesarnya. Iya, Karena memang untuk kategorinya itu ada kelas-kelasnya dia ya betul. pastinya ya. Jadi harus ngikutin standar itu juga ya Bang. Iya. Kategori apa yang mau diikuti ya sesuai dengan berat badannya. Sesuai dengan berat badannya tuh. Jadi bisa diceritakan nggak terkait 2 medali ini yang didapat nih, yang berhasil diraih dalam ajang Kapolri Cup ini? Kalau ini kan saya dapat 2 medali, dan 2 medali ini beda-beda nih kategorinya. Yang satu main single, yang satu main tag team. Nah, kalau yang main single ini saya ada lawan 5 dari perwakilan polda-polda lain di Indonesia, dan alhamdulillah saya bisa mendapat medali emas. Dan setelah itu yang lebih capeknya ketika selesai saya bertanding di single ini, langsung main di tag team Bang. Oh berarti itu bersamaan langsung? Iya langsung. Tag team itu bermainnya di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Bener, dari Sabtu. Jadi di situ saya lebih banyak kayak membagi tenaga lah ibaratnya. Udah siap ini langsung main yang tag team lagi. Jadi jedanya sebentar Bang. sebentar. Jadi di kategori umum ini lawannya juga anggota Polri juga Anggota ya. Polri juga. Tapi dari polda-polda lain Iya, dengan betul. kelasnya Kelasnya beda-beda, kayak gini yang umum saya 63. 63 kilogram gitu. 63 kilogram ya. Kalau Jadi tag kalau team untuk ini kalau tag team ibaratnya gini, dari yang 3 peserta ini beratnya harus mencukupi 190 kg. oh digabung Digabung gitu. gitu. ya, Iya, digabung gitu 33. Jadi nggak asal sembarang masuk aja, kalau misalnya beratnya lebih nggak bisa. Oh, nggak bisa gitu ya. Bisa. Kalau kurang boleh? Kurang boleh, malah boleh kalau Malah kurang. boleh kalau kurang ya. Tapi ini dirada yang paling mungkin mau abang tanyakan nih, karena ini olahraga taekwondo nih dia. Betul Bang. Kontak fisik. Sepengalaman dari Nanda sendiri selama mengikuti event-event di atlet taekwondo ini, ada nggak yang
pengalaman yang tidak bisa Nanda lupakan, entah itu kena sepak mukanya sampai tipa itu bisa diceritakan coba. Kalau itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan mungkin yang Popnas bang, sebelum saya jadi polisi, itu di 2019. Jadi ibarat Popnas itu pekan olahraga pelajar nasional. On-nya pelajar. Gitu ya kan. Jadi di situ saya pertama kali main Popnas, dan tahu lah nggak pas tanding itu ada masukan dari orang, ini di kelasmu jago-jago semua, ini juara bertahan ini. Langsung sikir. Iya langsung down banget. Aku udahlah main aja lah gitu ya kan, main aja. Jadi lawan pertama dari Kepri lewat, main kedua dari Riau bisa, main ketiga dari NTB bisa. Pas yang final itu main keempat lupa dari mana, yang kelima jumpa Kaltim, itulah kelas yang megang itu, Kaltim itu. Yang megang kelas. Anak main lah bisa dibilang ya. Anak kelas. Jadi pas ronde pertama poinnya jauh bang, ibarat saya 10 dia ada 20 lebih lah gitu, 20 lebih kan. Balik main ronde kedua, tetap mau saya kejar poin, gak terkejar juga, jauh, makin dijauhin dia. Jadi ada slipnya dia tuh di taekwondo itu kan gak boleh pelanggaran sampai 10 kali bang. 10 kali jatuh itu ibarat kita langsung kalah, langsung dis gitu ya. Iya betul. Jadi pas di ronde ketiga saya istirahat kan, kasih minum sama pelatih. Jadi pelatih itu bilang, Nanda kamu nggak usah ngejar poin katanya gitu. Kamu lihat pelanggaran dia 2 lagi katanya. Kita nggak usah ngejar poin, kita ngejar pelanggaran dia. Nah jadi waktu di ronde ketiga, ketika dia ngangkat kaki, saya langsung saya laga gitu kan. Jatuh dia, kena potong. Pas dia ngangkat lagi, jatuh, kena potong, dia kalah. Langsung lah di situ. Langsung ya. Jadi poin itu nggak mempengaruhi juga ya. Iya, dari pelanggaran itulah saya ngambil kemenangannya itu. Dia harus cerdik juga cerdik dia bang. Harus cerdik juga nih. Asal main berarti. Dia asal main. Udah gitu nih dia. Nanda ini kan baru berapa tahun jadi polisi Nanda? 2022 yang masuk polisi ya. 2025 Dan itu sudah mengikuti event-event kejuaraan taekwondo pastinya. Nah, itu Nanda bagaimana sih cara membagi waktu antara dinas menjadi anggota Polri dengan latihan juga sebagai atlet? Itu bagaimana Nanda membaginya? Jadi kalau saya bang pribadi lebih sering latihannya ketika pulang dinas, saya manfaatin untuk lari latihan fisik. Nah apabila saya lepas dinas, saya latihan sendiri gitu. Paginya fisik, siang nurunin berat badan, sorenya latihan teknik. Begitu sampai menuju ke pertandingan. Tapi kalau untuk latihan pusatnya gitu di kayak dia bela diri kan ada dojonya gitu. Ya, nah, itu nggak ada latihan di tempat kayak gitu. Latihan kayak gitu bang, tapi sebelum jadi polisi. Tapi sebelum jadi polisi. Ya, pas sudah jadi polisi lebih banyak mandiri Mandiri sama ya. abang saya kan juga pelatih juga. Gitu. Jadi dilatih sama dia lah gitu. Jadi lebih sering latihan sama abangnya sekarang. Abangnya iya. Nah jadi ini pertanyaan terakhir ini. Jadi target dan impian lah yang setelah dicapai meraih medali Kapolri Cup ya Pak. Iya. Apa sih target selanjutnya nih yang ingin dicapai lagi? Kalau target saya bersama tim Taekwondo Polda Sumatera Utara ingin di Kapolri tahun depan, Kapolri Cup 8 itu ingin membawa lebih banyak medali emas lagi untuk membanggakan nama Polda Sumut. Betul sekali. Tapi kalau bisa sampai ajang internasional. Internasional kalau bisa nantinya. Kita doakan juga ya dia, mudah-mudahan nanti ada event-event yang internasional nanti. Betul. Timnya orang Nanda ini bisa ikut dan mudah-mudahan bisa menjuarai juga. Sebelum menutup perjumpaan kita nih Nanda, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk kawan humas atau untuk anggota Polri atau untuk semua satu tim Nanda pada saat latihan bisa disampaikan ke kamera nomor 3. Untuk sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut, Bapak Kapolrestabes Medan, Bapak Kapolsek Delitua yang telah mendukung kami sampai sejauh ini. Dan terima kasih juga kepada orang tua saya yang telah mensupport saya, mendoakan saya sampai bisa melangkah sejauh ini. Pesan-pesan saya buat anggota Polri, rekan-rekan saya, dimanapun kita berada, kita bisa saja mengembangkan kemampuan kita. Mau itu bela diri ataupun kemampuan yang lain. Tinggal kita lagi mau mengembangkannya atau tidak. Ya kan? Ada ibarat kata, ada ikhtiar sebelum tawakal. Jadi jangan lupa juga minta doa restu dari orang tua, karena doa orang tua itu melampaui batas.
Dan percuma juga kita atlet hebat, tendangannya oke, tapi kalau akhlaknya nggak bagus sama aja. Kita jawab. Luar biasa sekali nih Bang. Doa orang tua menembus langit ketujuh. Betul sekali itu di Nanda. Kalau tidak ada restu orang tua, mau apapun yang kita kerjakan itu mungkin tidak akan maksimal pastinya Dira. Terima kasih Nanda sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Mungkin di lain waktu dan di lain hari kita akan mengundang Nanda lagi nih dengan prestasi-prestasinya mungkin yang di lebih lagi nanti atau di kelas yang lebih tinggi lagi atau di event yang lebih tinggi lagi nanti kita akan undang Nanda dan rekan-rekan yang lain untuk kita podcast di podcast Polistalk Polda Sumatera Utara di Polda Sumatera ini. Nah kawan humas, sekian podcast Polistalk Polda Sumatera Utara pada pagi hari ini. Saya Bribtu Adi Rahmdi dan rekan saya Brigadir Iqbal dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.